Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maka terkejutlah mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu akan engkau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kita semua pasti hafal kata-kata Maria yang terkenal dalam akhir Injil tadi. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata-kata Maria itu diucapkan dan sungguh-sungguh dihayati sebagai seorang hamba Tuhan. Nanti bersama putranya Yesus Sang Penyelamat, dia akan mengalami berbagai macam peristiwa hidup, dan gereja mencoba membantu umatnya supaya mengerti peristiwa-peristiwa hidup itu dalam doa rosario. Dalam doa rosario, Bunda Maria selalu dikaitkan dengan Yesus. Ada peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, peristiwa cahaya.
Dan dalam Injil hari ini yang kita dengar, gereja memasukkannya sebagai peristiwa gembira bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Aneka peristiwa hidup yang dialami Bunda Maria bersama Yesus, bahwa kehidupan ini ada saatnya mengalami kegembiraan, ada saatnya mengalami kesedihan, mengalami kemuliaan, dan selalu kehadiran Allah dalam cahaya hidup kita. Tetapi ada satu lagi, gereja merumuskan ada 7 duka Bunda Maria. Dan yang terakhir tentu ketika Bunda Maria memangku jenazah putranya. Dari seluruh sejarah umat manusia atau perjalanan Bunda Maria bersama Yesus adalah perjalanan manusiawi, perjalanan seorang manusia, tetapi manusia yang beriman. Ketika Bunda Maria memangku jenazah putranya, bukankah juga kematian akhir dari perjalanan manusia, tetapi akhir di dunia, tetapi awal untuk memasuki kehidupan abadi. Yang membuat Maria berduka adalah kematian putranya harus melalui peristiwa salib. Kematian yang wajar biasanya karena sakit atau usia lanjut, tetapi yang membuat Maria menderita bahwa putranya mati di kayu salib. Tetapi Maria menjalani itu semua sebagai seorang hamba Tuhan. Dan karena dia sebagai hamba Tuhan, pasti juga dipilih oleh Tuhan sejak awal mula, dikandung tanpa noda dosa oleh ibunya, dan terus disertai Allah dalam menjalani panggilan hidupnya dalam situasi gembira, dalam situasi sedih, pun nanti dalam peristiwa mulia kehidupannya. Dan semuanya selalu bersama Yesus putranya. Mari kita meneladan Maria dalam menjalani hidup ini dan memanggul salib kehidupan bersama Maria. Kita akan diberi kekuatan untuk setia sebagai hamba Tuhan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata